Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Miss. Tapi kok pada lesu, capek belajar hari ini? Masih pagi loh. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang tertunda seminggu yang lalu. Minggu lalu kan kita ada libur. Jadi kita akan melanjutkan tetap di bab yang sama, yaitu bab keanekaragaman hayati. Ini sudah masuk subbab yang terakhir, yaitu manfaat dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, untuk itu, adapun indikator pembelajaran kita hari ini menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati bagi kita semua dan juga mampu mengidentifikasi upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sejauh ini sudah kelihatan kan kita belajar apa aja? Untuk modulnya, kalian sudah bisa akses di, ini sudah kita lewati pembelajarannya, tapi untuk live teaching-nya kita hari ini, ya. Jadi, adapun pembelajarannya kita mulai dari manfaat keanekaragaman hayati sendiri. Kalian masih ingat nggak keanekaragaman hayati itu apa? Ada yang masih ingat? Dewarni Siregar, coba nak, apa itu keanekaragaman hayati? Ada yang bisa jawab? Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Sudah pada lupa ya? Macam flora dan fauna, beragam flora dan fauna. Ragam, Hidup. ragam atau macam flora yang ada ataupun fauna yang ada. Ya, benar ya. Tapi lebih spesifiknya lagi, variasi flora maupun fauna yang ada di dunia, gitu kan, atau di muka bumi. Nah, jadi untuk itu, beragam flora maupun fauna yang ada di dunia ini pasti memiliki manfaat yang berbeda-beda, gitu kan. Setiap hari kita sebagai manusia memanfaatkan semua flora maupun fauna yang ada di dunia, baik itu sebagai kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder kita, gitu. Nah, kalian masih ingat kan bahwa apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan primer dan sekunder? Kalau primer yang utama dan sekunder itu yang sampingan atau tidak harus selalu terpenuhi, masih bisa jadi option kedua harus dipenuhi, gitu kan. Nah, jadi untuk ini, untuk pemanfaatan keanekaragaman hayatinya akan kita subbabkan menjadi dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Nah, untuk kebutuhan primernya sendiri, untuk kebutuhan primernya sendiri, nanti dia itu akan membahas tentang ada tentang sandang, pangan, papan. Sedangkan sekundernya nanti akan membahas tentang obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain, upacara keagamaan, gitu kan. Nah, sedangkan untuk upaya pelestariannya sendiri akan kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi kita bahas yang pertama yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Nah, jadi peran atau pemanfaatan kehati atau keanekaragaman hayati ini sendiri bisa kita lihat sebagai pemanfaatan di beberapa sektor, baik itu ekologis, ekonomi, budaya, maupun ilmiah. Nah, kita lihat dari yang sebelah kanan pertama, ekonomi. Kita tahu kan kalau keanekaragaman hayati kan beragam, baik itu misalnya ada bunga yang bisa dijual belikan, baik itu diekspor ke luar gitu kan, ke luar negeri atau apapun. Itu untuk sektor ekonomi. Selain dari tanaman bunga, ada buah-buahan kita juga. Nah, selain yang bakalan bersifat dapat diperjualbelikan. Nah, kalau budaya, misal upacara keagamaan, kematian, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati kita dapat dimanfaatkan untuk itu. Sedangkan kalau ilmiah, sama hal yang seperti kita sekarang, kita sedang mempelajari keanekaragaman hayati. Dia itu bersifat kita bisa dipelajari, gitu kan, sumber ilmu pengetahuan, makanya dibilang ilmiah. Kalau dibilang ekologis, sebab dengan adanya keanekaragaman hayati ini, dia akan membantu untuk pelestarian ekologi, gitu kan, ekosistem kita, gitu.
dengan adanya keseimbangan keanekaragaman hayati itu akan menyebabkan keseimbangan ekosistem akan terbantu. Nah, cuman dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati ini, baik itu yang masih kebanyakan dari kita menggunakan keanekaragaman hayati ini secara eksploitasi atau berlebihan, sehingga menyebabkan beberapa ancaman bagi kita sendiri, yaitu misal ancamannya itu terjadi pembabatan hutan, polusi, perubahan iklim global, pertumbuhan penduduk. Ini menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati maupun kita. Tapi di sini ancaman yang paling besar yang untuk keanekaragaman hayati, misal pembabatan hutan. Pembabatan hutan ini akan menyebabkan hilangnya habitat bagi keanekaragaman hayati sendiri. Misal orang hutan nggak akan punya hutan lagi, dia nggak akan punya tempat tinggal maupun tempat sumber pencarian makanannya. Selain itu, dengan adanya pembabatan hutan maupun pembakaran hutan secara ilegal maupun legal, dalam jumlah yang terlalu tinggi atau terjadi eksploitasi akan menyebabkan polusi, baik itu polusi udara, polusi tanah, dan lain-lain. Ini akan juga berkorelasi sehingga menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim dengan ditandainya kenaikan suhu bumi ataupun terjadinya hujan asam. Biasanya pembabatan hutan ini disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan penduduk itu membutuhkan lahan yang lebih banyak untuk tempat tinggal, sehingga perlulah dibukanya lahan hutan, terjadilah perluasan atau hilangnya hutan, itu kan untuk pemukiman penduduk. Adapun pengolahan dari keanekaragaman hayati itu dapat dilakukan secara konservasi, perbaikan, yaitu secara in situ maupun ex situ. Lebih lanjutnya nanti akan kita bahas. Kita balik lagi. Jadi pemanfaatan keanekaragaman hayati tadi kan dibagi menjadi primer dan sekunder. Untuk kali ini kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati secara primer, yaitu ada sumber pangan, sandang, dan papan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai sumber pangan berarti dia itu merupakan makanan. Kalau sandang berarti pakaian yang kita butuhkan, sedangkan papan tempat kita tinggal, gitu kan, tempat tinggal kita sendiri. Kita bahas dari ini dulu. Indonesia itu memiliki 400 spesies tanaman penghasil buah, 370 spesies penghasil sayur, 70 umbian, dan 55 spesies tanaman rempah-rempah. Dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar ini semua digunakan untuk sumber pangan. Kita bahas dulu dari penghasil buah. Buah-buah yang kita konsumsi setiap hari itu berasal dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Penghasilan sayuran. Sayuran bisa sebagai sumber vitamin, mineral, maupun sumber serat, karbohidrat termasuk, gitu kan. Itu semua yang kita butuhkan. Terus tanaman berumbi, dia sumber karbohidrat. Tanaman rempah-rempah, baik itu rempah-rempah tahu kan, kayak ada kunyit, lada, gula, dan lain-lain, gitu. Untuk rempah-rempah. Tapi di sini kan hanya bahas tentang floranya. Untuk faunanya sendiri, fauna Indonesia sering kita gunakan untuk keperluan pangan kita. Misal kita makan konsumsi ayam, domba, kambing, ikan sebagai sumber protein untuk kita konsumsi setiap harinya. Atau yang lebih sering juga kita sering mengkonsumsi telur sebagai sumber pangan kita. Kita lanjut sebagai sumber sandang dan papan. Seperti yang dibahas sebelumnya, sandang berarti pakaian yang kita gunakan. Biasanya keanekaragaman hayati yang sering digunakan yaitu berupa kapas, rami, yute, kenaf, abaka, ageva, dan benang sutra. Kalau misalnya kapas, benang sutra, udah pasti tahu kan? Kapas biasanya digunakan untuk pembuatan kain, benang sutra di pembuatan benang untuk menghasilkan kerajinan kain berupa sutra yang pasti lebih mahal harganya. Rami, yute, kalau rami ini lebih sering digunakan untuk kayak bikin kain adat. Yute ini lebih sering digunakan untuk pembuatan koteka, abaka, dan agape juga.
Nah, sedangkan untuk papannya, hampir semua kayu-kayu papan yang digunakan untuk bisa jadi kebutuhan rumah, baik itu pembuatan home decor dan lain-lain gitu kan, baik itu kursi, meja dan lain-lain. Nah, biasanya jenis kayu yang paling sering digunakan ini kayu apa? Ada yang tahu? Abdul Majid, coba nak, apa sih jenis kayu yang paling sering digunakan untuk penggunaan interior rumah? Saya bisa jawab, Miss. Ya, coba. Ya, nama saya Farda Jumar Paung, Miss. Kayu yang sering digunakan dalam interior itu kayu jati sama kayu mahoni. Kayu jati dan kayu mahoni. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena lebih kuat dan tahan lama, Miss. Ya, benar. Dia struktur dari kayunya sendiri itu lebih padat dan lebih tahan lama, benar. Tidak mudah diserang rayap. Jadi sering digunakan untuk interior rumah. Jadi kalau misalnya terkena air, dia nggak langsung lapuk gitu, sehingga bagus untuk digunakan di interior rumah. Ada juga kayu jepara, cendana, itu juga bisa dimanfaatkan. Cuman kayu cendana itu harganya jauh lebih tinggi karena biasanya kayu cendana ini sendiri hanya dapat ditemukan di Nusa Tenggara Timur, sehingga pemanfaatannya hanya terbatas untuk daerah itu saja. Sebenarnya bisa dibudidayakan di daerah lain, cuman peluang budidayanya itu tidak terlalu tinggi gitu. Nah, ada juga misal kayak nggak harus bagian kayu yang utuh atau yang padat, kita juga sering menggunakan tulang lontar. Kalian pernah lihat kan kayak apa namanya, rumah adat sering kan ada bagian atap-atapnya yang dari pelepah daun atau apa, itu sering digunakan gitu untuk papannya gitu ya. Nah, jadi menurut kajian yang dilakukan pada tahun 2007 oleh National Science Foundation menemukan bahwa keanekaragaman hayati dan genetik itu bergantung satu sama lain, di mana keanekaragaman hayati yang satu dengan yang satunya lagi itu punya korelasi atau punya hubungan yang erat. Misal, kita ambil contoh, manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan maupun pangan ataupun sandang pangan maupun pakannya gitu kan, dan gitu kan. Jadi dia punya hubungan yang erat gitu. Nah, jadi ini mempengaruhi keberadaannya gitu ya. Maksud dari pernyataan spesies untuk antara satu dengan satunya lagi keberadaannya. Jadi berdasarkan International Year of Biodiversity tahun 2010 diketahui bahwa laju kehilangan keanekaragaman hayati itu 10.000 sampai 1000 10.000 lebih tinggi daripada laju kepunahannya. Jadi kehilangan dulu baru mengalami kepunahan, gitu kan? Nah, jadi ekosistemnya ini akan kemungkinan mengalami kerusakan secara permanen. Nah, sehingga menyebabkan tujuan untuk melindungi satwa maupun tumbuhannya akan gagal. Nah, jadi apa aja sih kira-kira menurut kalian kalau misalnya apa aja sih spesies yang terancam punah di Indonesia? Ada yang tahu? Spesies apa di Indonesia? Apa? Komodo. Selain komodo ada yang tahu? Harimau Badak Sumatera. harimau Sumatera. Harimau Sumatera, badak bercula 1, apalagi? Orangutan, Miss. Orangutan, benar. Apalagi kira-kira? Rafflesia arnoldii, Miss. Rafflesia arnoldii dari tumbuhan. Nah, kira-kira ada lagi? Untuk Cenderawasih. tumbuhan. Anoa, Miss. Anoa, Miss. Anoa. Anoa, apalagi Tapir. kira-kira? Tapir, Miss. Selain itu, selain tapir. Kantong semar, Miss. Kantong semar, ya. Terus, ada lagi yang tahu? Ada lagi? Bunga bangkai, Miss. Bunga bangkai. Anggrek hitam, benar. Nah, di situ kita udah sebutkan 10 jenis tanaman endemik, gitu kan? Tanaman endemik maupun fauna endemik yang ada di Indonesia yang akan mengalami kepunahan, yang akan mengalami kepunahan, gitu kan? Kepunahan spesies. Terancam punah, bukan mengalami kepunahan, tapi terancam punah.
yang menyebabkan kita melakukan beberapa kegiatan konservasi agar menjaga keberadaan spesies tersebut, gitu kan? Jadi dengan adanya kepunahan spesies ini menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas alam. Jadi hilangnya keanekaragaman hayat ini disebabkan kita, gitu. Kita yang terlalu rakus, kita yang terlalu ingin memanfaatkan semuanya, gitu. Terlalu eksploitasi berlebihan lah istilahnya. Jadi kita lihat apa aja sih yang menyebabkan beberapa jenis hewan tadi bisa mengalami kepunahan. Seperti yang dibahas di awal tadi, disebabkan hilangnya habitat, ya kan? Hilangnya habitat. Nah, jumlah penduduk semakin tahun semakin meningkat, makin tahun makin meningkat, sehingga diperlukannya lahan atau pemukiman, gitu kan? Diperlukannya pemukiman sehingga terjadinya pembebasan lahan. Pembebasan lahan tersebut itu berasal dari hutan. Sedangkan kita tahu hutan itu tempat tinggalnya para hewan maupun tumbuhan. Misal, kita bahas tadi salah satu contoh spesies. Kita bahas orangutan Sumatera, baik itu orangutan Sumatera atau orangutan Tapanuli. Nah, kita lihat dulu ya dari yang dua jenis hewan ini. Menurut kalian gimana sih? Ada yang pernah dengar nggak kalau misalnya kedua jenis hewan ini merupakan hewan yang hanya ada di Indonesia? Pernah dengar kan? Kemarin Miss bilang. Jadi kedua hewan ini dia itu membutuhkan hutan yang sangat besar. Peranan hutan itu sangat besar dibutuhkan oleh kedua jenis hewan tersebut untuk tempat tinggal maupun tempat sumber makannya dan maupun tempat bereproduksinya. Nah, kalau kalian tahu, orangutan itu kan tinggalnya di atas pohon. Jadi nanti ranting-ranting pohon itu akan disatukan menjadi satu rumah. Kalau misalnya hutan ditebang, semua yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Nah, orang hutan itu makannya buah-buahan. Kalau misalnya hutan ditebang, di mana lagi dia akan mencari makanan? Atau kalian pernah dengar nggak? Menurut kalian, kenapa sih ada istilah orang hutan, harimau, ataupun singa yang masuk ke pemukiman warga? Itu disebabkan karena apa? Ada yang tahu? Karena hutannya terancam. Selain karena hutannya terancam, hilang, habitatnya hilang dan mereka mencari makanan, Miss. Iya, benar. Alasan-alasan yang kalian sebutkan tadi benar. Yang pertama, karena tempat tinggalnya hilang. Hutannya kita tebang, kita jadikan tempat tinggal. Yang seharusnya itu menjadi kawasan hutan lindung, malah kita buka, kita garap, kita buat jadi tempat tinggal kita. Sehingga menyebabkan itu berbahaya bagi kita dan sangat mengancam kehidupan hewan-hewan yang ada di daerah tersebut. Sedang kalau hewannya mengalami keterancaman, hilang, sedang floranya bakalan hilang kalau sudah terjadi pembawaan hutan, gitu kan? Nah, introduksi spesies. Nah, pernah ada itu kayak gitu untuk hilangnya habitat. Kita lanjut untuk introduksi spesies. Pernah dengar introduksi spesies? Introduksi artinya apa? Introduksi artinya pendahuluan atau pembukaan, awalan gitu kan. Jadi, di sini maksud introduksi spesies itu adalah spesies pendatang. Nah, jadi kita ambil contohnya. Di daerah Kalimantan, biasanya itu hidup ada salah satu jenis ikan kecil yang hanya terdapat di perairan Kalimantan. Jadi didatangkanlah ikan arwana. Ikan arwana dimasukkan ke daerah perairan yang ada di Kalimantan. Seseorang gitu kan. Jadi seseorang ini bakalan mengira dengan adanya ikan arwana ini akan membantu keanekaragaman. Ternyata itu sangat merugikan untuk ekosistem ataupun hewan-hewan yang ada di daerah tersebut. Sebab dengan datangnya ikan arwana tadi, dia akan memangsa ikan-ikan yang ada di daerah Kalimantan tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kepunahan untuk ikan-ikan ikan-ikan endemik yang ada di Kalimantan. Nah, ini terjadinya eksploitasi berlebihan spesies tumbuhan dan hewan. Eksploitasi, penggunaan secara berlebihan, gitu kan, baik itu tumbuhan maupun hewan.
Kalau misalnya penggunaan tumbuhan yang secara berlebihan, ada yang tahu contohnya? Diva Aulia. Diva? Coba, ada yang bisa tahu contoh penggunaan tumbuhan, eksploitasi tumbuhan secara berlebihan? Ada yang tahu? Kalau hewan, ada yang tahu? Sering kan dengar kalau misalnya terjadi penggunaan gading gajah, diambil gadingnya gitu kan, sehingga kalau misalnya gading gajah digunakan, diambil gitu kan, bakalan menyebabkan kematian gajah tersebut kalau gajah sudah kehilangan gadingnya. Atau pengawetan, pengeringan penyu, anakan penyu jadi aksesoris kayak gitu, itu udah terjadi, itu sudah menjadi eksploitasi secara berlebihan untuk hewan. Kalau tumbuhan misal diambil kayak penggunaan jati tadi, seharusnya ketika kita mengambil satu tanaman, kita harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali, gitu kan? Ini enggak, semua diambil tanpa ada penanaman kembalinya, itu akan menyebabkan Tebang pilih ya, Miss. apa? Tebang pilih. Nah, tebang pilih juga salah satu penyebab eksploitasi, termasuk ke dalam eksploitasi. Jadi sama hal yang sama yang tadi, pencemaran tanah, udara, dan air. Kalau misalnya salah satu zat atau molekul dari rumah kaca, coba kalian pilih. Ada, Miss kasih 3 option. Option A, salah satu, kalian coba dengar ya. Option A itu terdiri dari oksigen. Option B itu terdiri dari karbon dioksida. Nah, option C itu asam klorida. Dari ketiga jenis molekul, dari ketiga jenis senyawa yang ada di atas, menurut kalian, yang manakah yang termasuk dari molekul rumah kaca? Oksigen, yang A, yang B, karbon dioksida, yang C, asam klorida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, jadi kita sama-sama tahu kan, kalau di atmosfer itu pasti ada molekul air atau H2O. Ketika karbon dioksida diproduksi secara berlebih, tunggu. Kalian tahu gimana karbon dioksida paling besar, penyumbang karbon dioksida terbesar itu dari mana? Kalian ada yang tahu? Selain dari kita komunikasi gitu. Kita bernapas, kita ngeluarin kan karbon dioksida, siapa lagi penghasil karbon dioksida terbesar? Pabrik, kendaraan. Benar. Jadi, pabrik dan kendaraan bermotor tadi pasti akan mengeluarkan karbon dioksida yang sangat banyak jumlahnya, ya. Contohnya kan, pabrik kendaraan. Nah, jadi, ketika karbon dioksida dilepaskan ke udara atau ke atmosfer, tadi kita kan di atmosfer ini ada air kan, atau H2O. Ketika mereka berikatan, dia ini akan membentuk satu zat atau molekul yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Gitu. Ketika hujan asam terjadi, dia akan merusak ekosistem perairan maupun ekosistem tanah ataupun tanah yang ada di situ. Dia akan merusak struktur dari tanah. Tanah menjadi tandus dan kadar pH-nya itu berubah menjadi lebih asam yang menyebabkan terjadinya perubahan tanaman yang akan tumbuh di daerah tersebut. Gitu. Kalau pH tanaman berubah, otomatis tanaman yang tumbuh di situ itu bakalan mengalami kematian. Tidak sesuai lagi pH tanahnya dengan tempat dia harus tinggal, gitu ya. Jadi ini salah satu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Terus terjadi perubahan iklim global. Sama hal yang Miss bilang. Kalau misalnya struktur tanah, udara, dan air sudah mengalami perubahan, gitu kan. Nah, karbon dioksida di udara yang terikat di atmosfer tinggi gitu kan, akan menyebabkan apa lagi? Menyebabkan suhu di permukaan bumi pasti meningkat, yang menyebabkan banyak hal, baik itu mencairnya es di kutub, hilangnya fauna yang ada, baik itu fauna kutub ya kan, baik itu beruang kutub dan lain-lain. Dan yang terakhir ada industrialisasi kehutanan dan pertanian. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke daerah rantau, ke arah Riau,
Tanaman apa yang paling banyak kalian temukan? Pernah ke daerah rantau atau ada yang tinggal di rantau? Rantau yang Nabara. Ada? Menurut kalian tanaman apa yang paling banyak ditanam di sekitar jalan mereka? Rambung, Miss. Rumput. Yang di sektor perkebunan. Sektor perkebunannya apa yang paling banyak ditanam? Karet, Miss. Karet dan sawit kan? Iya, Miss. Nah, karet dan sawit ini selain merajai perkebunan di Sumatera, dia itu paling besar perkebunan yang paling besar sawit dan karet itu di mana? Kalimantan kan? Nah, kalian tahu bahwa luas hutan Kalimantan itu pada tahun 2005 itu sebesar 75%. Hutan yang paling terbesar, penyumbang hutan terbesar di Indonesia itu yang paling besar itu 75%. Namun, menurut setelah dikaji statistika, sekarang di tahun 2020, mereka kehilangan hutannya sebesar berapa persen? Ada yang tahu? Setengahnya, sekitar 60% kehilangan jumlah hutannya. Gitu. Dari 74 juta hektar, mereka kehilangan 60% dari situ. Yang digunakan untuk industri perkebunan sawit. Gitu. Nah, sedangkan dengan terjadinya, jadi kan kalau misalnya dibuatlah suatu industri perkebunan ini, dia akan menyebabkan beberapa kerugian, gitu kan? Kerugiannya itu kehilangan jenis dari keanekaragaman hayati, soalnya terjadi monokultur atau menanam tanaman dalam satu jenis, gitu ya. Nah, jadi karena terjadinya kehilangan keanekaragaman hayati, dilakukanlah beberapa upaya-upaya. Nah, upayanya itu berupa konservasi atau perbaikan lagi sumber daya hayati. Jadi lihat di sini, untuk konservasi keanekaragaman hayati itu ada beberapa jenis, baik itu cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, taman berburu, taman nasional, taman hutan raya, taman laut. Nah, kalau diambil garis besarnya, ya ada beberapa contoh ini dapat kita kelompokkan jadi dua, kawasan perlindungan dan kawasan alam. Maksudnya kawasan perlindungan dan kawasan alam, contoh cagar alam Suaka Marga Satwa masuk ke KSA, sedangkan perlindungan masuk ke KSP, itu contohnya taman wisata, berburu, nasional, hutan raya, dan taman laut, ya. Nah, kita lihat di sini ada contohnya, yaitu Pulau Komodo. Nah, kita bahas ya. Jadi pelestarian keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi dua, secara in situ maupun ex situ. In situ berarti di dalam, yaitu upaya pelestarian yang terjadi di dalam habitat aslinya. Kalau misalnya dia ex situ, di luar habitat aslinya. Contoh untuk yang in situ ada cagar alam, Suaka Marga Satwa, taman nasional. Kalau ex situ di luar kayak taman safari, itu kan, kebun raya, dan lain-lain. Itu untuk contoh pelestarian secara ex situ. Jadi kalau misalnya tanya, Pulau Komodo ini termasuk ke pelestarian in situ atau ex situ? Ada yang tahu? In situ. Itu soalnya Komodo habitat aslinya ada di Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Komodo sendiri itu adanya terletak di Nusa Tenggara Timur, gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang Pulau Komodo ini termasuk cagar alam, Suaka Marga Satwa, atau taman nasional? Ada yang tahu? Taman nasional. Taman nasional. Benar. Taman nasional, Miss. Taman nasional. Ada yang tahu perbedaan cagar alam, Suaka Marga Satwa, dan taman nasional? Nah, Miss kasih clue. Coba menurut kalian dari ketiga jenis ini yang dibuka secara umum yang mana? Yang mana aja kira-kira? Cagar alam, Taman nasional. taman nasional, Marga Satwa. dan Suaka Marga Satwa. Benar ya? Sedangkan untuk cagar alam sendiri, dia tidak dibuka untuk umum ataupun sebagai daerah wisata. Hanya digunakan sebagai daerah penelitian, itu pun harus melalui surat resmi yang
harus diizinkan langsung oleh pengawasnya, itu kan, untuk cagar alam. Nah, kira-kira dari ketiga ini, apalagi yang berbeda? Ada lagi yang tahu? Menurut kalian, kalau dari yang mana yang diurus oleh pemerintah pusat? Tiga-tiganya diurus sama pemerintah pusat nggak? Atau daerah jadinya? Jadi ketiganya ini diurus oleh pemerintah pusat secara langsung, gitu ya. Nah, itu ya, paling menonjol itu untuk itunya. Dan kalau misalnya dari ketiga ini digunakan nggak untuk pelestarian hewan dan tanaman? Iya atau tidak? Iya kan? Nah, Iya. yang membedakannya hanya kalau cagar alam, gitu kan, dia merupakan suatu kawasan untuk pelestarian hewan maupun tumbuhan, gitu kan, untuk pelestarian hewan maupun tumbuhan, di mana habitat aslinya itu tidak terjadi perlakuan secara berlebihan, gitu. Sedangkan Suaka Marga Satwa, habitat aslinya hewan tadi mengalami suatu reboisasi atau perbaikan-perbaikan untuk membantu fauna maupun floranya dapat hidup di habitatnya, gitu. Dilakukan perbaikan di daerah habitat aslinya. Taman nasional itu cakupan luasnya lebih banyak, sehingga nanti taman nasional ini, misal kita ambil contoh Taman Nasional Gunung Leuser, dia itu kan adanya dari mulai Provinsi Aceh dan Sumatera, dapat ditemukan saking luasnya bentangnya. Jadi, dia kan ada beberapa sektor pembagian, ada yang khusus digunakan untuk dia itu ada beberapa sektor, ada untuk kawasan konservasi air sungai, ada yang memang konservasi yang khusus untuk daerah hewan-hewan yang faunanya, misal orangutan kayak gitu. Jadi dia ada sektor-sektor terbaginya dan bisa sebagai tempat wisata dibuka untuk umum, gitu kan. Sedangkan kalau ex situ ini lebih ke penangkaran, gitu kan, taman safari, kebun binatang maupun taman kebun ataupun kebun raya, gitu kan. Di sini Miss ada ngasih beberapa contoh taman nasional. Dari keempat contoh ini, yang ini kalian tahu di mana letaknya? Jadi kita mulai dari foto yang kiri. Ini ada Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini terletak di Jawa Timur. Dia kekasannya itu yaitu ekosistem atau bioma savananya, gitu kan. Sedangkan yang ini adalah Taman Nasional Lawrence yang ada di Papua. Dan yang ini, menurut kalian, di mana taman nasional yang sebagai tempat konservasi badak terbesar? Ada yang tahu? Ujung Kulon. Ujung Kulon, benar. Ada yang tahu di mana Ujung Kulon? Di mana lokasi Taman Nasional Ujung Kulon? Ada yang tahu? Di Banten, Miss. Di Banten. Info lainnya, Taman Nasional Ujung Kulon ini merupakan taman nasional pertama yang ada di Indonesia dan digunakan sebagai tempat balai konservasi badak, gitu ya, badak. Yang di sampingnya yaitu Taman Nasional Gunung Leuser yang terdapat di Aceh maupun terdapat di Provinsi Aceh dan Sumatera Provinsi Sumatera. Apa sih fauna endemik yang akan dikonservasikannya? Kebanyakan itu harimau Sumatera dan orang hutan, gitu ya. Kira-kira sejauh ini aman? Ada pertanyaan? Untuk pertemuan kali ini, ada pertanyaan? Coba ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pertemuan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa aja sih yang kita bahas hari ini? Saya, Miss. Sama siapa, Kak? Nurjana Lubis. Oh, Nurjana. Silakan Nurjana. Jadi hari ini kita membahas tentang pemanfaatan
keanekaragaman hayati dan cara pelestariannya, Miss. Ya, benar. Nah, kira-kira manfaat keanekaragaman hayati secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Terus, untuk yang primernya sendiri apa aja mencakup apa aja? Kayak papan, sandang, dan pangan. Ada lagi Dan yang sekundernya kayak obat-obatan gitu, Miss. ya. Lanjut. Untuk pelestariannya, upaya pelestarian. Pelestariannya dengan tidak menggunakannya secara berlebihan, terus melindunginya dengan di cagar alamin atau di suaka marga satwa atau dibikin taman nasional, Miss. Oke, makasih Nurjana. Yang lain, misalnya menurut kalian, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kalau dia pelestariannya dilakukan di dalam habitat aslinya disebut sebagai pelestarian? In situ, Miss. Ya, benar ya, in situ. Kalau di luar habitat aslinya, pelestarian? Ex situ, Miss. Benar. Fajar, 10 Mendel. Miss mau nanya Fajar. Menurut Fajar, apa sih penyebab hilangnya keanekaragaman hayati? Atau ada yang lain yang tahu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati? Saya, Miss. Yang perempuan duluan. Namanya siapa, Kak? Nama saya Zuria Hasanah, Miss. Julia Hasanah. Kelas 10? 10 Galileo, Miss. Kelas 10 Galileo, ya. Coba. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati diantaranya 1, hilangnya habitat. Kemudian introduksi spesies atau spesies pendatang, Miss. Yang ketiga, eksploitasi berlebihan spesies tumbuhan dan hewan. Yang keempat, pencemaran tanah, udara, dan air. Yang kelima, perubahan iklim global. Dan yang keenam, industrialisasi kehutanan dan pertanian, Miss. Benar ya, sangat tepat yang dijawab oleh Julaila atau siapa tadi, Kak? Zuria, Miss. Julia. Oke, makasih Julia. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengelompokan makhluk hidup atau disebut juga sebagai klasifikasi makhluk hidup. Miss udah share modulnya hari ini untuk kelas 10 Galileo, Mendel, dan Dalton, dan Einstein juga. Kalian bisa cek modulnya, kerjakan kuisnya. Kuisnya dikit kok ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.